ternyata ada namanya pattern yang dimiliki orang tersebut. Nah, ketika dia dikuasai oleh marketing, dia bisa mempelajari dari percakapan-percakapan. Saya 10-15 tahun lalu sempat belajar pada Pak Mardigu yang sering. Ya, Bu Mardigu. Mardigu ya, belajar dari beliau. Jadi kalau latihan micro expression, latihan yang berkaitan dengan bagaimana memberdayakan. Dari situ ternyata kita bisa mengenali orang untuk memahami apa sih yang dia inginkan. Lalu kita bisa menggunakan sebuah proses namanya patching leading, mengikuti dia, kemudian bawa dia mengikuti kita tanpa disadari. Patching leading, bukan leading, bukan menyeret orang. Nah, itu masuk ke pola berpikir, masuk cara berpikir, masuk ke bagaimana minat, bagaimana hasratnya dia. Sehingga ketika kita membawa dia, orang itu merasa, wah ini sejalan dengan yang menjadi tujuan saya. Dia tidak serta-merta menggeret saya. Karena kalau orang serta-merta digeret itu, bukan masalah teknik lagi yang muncul, adalah ego yang muncul. Lu siapa? Kayak gitu kan. Lu siapa? Tapi kalau kita ngikut, lalu bawa tanpa terasa, dia masuk. Nah, bagaimana mengenali orang itu? Orang bisa belajar untuk percaya diri, untuk berbicara di depan umum. Tapi tantangan umum dalam public speaking dan berbicara di depan umum adalah bukan percaya diri, tapi bagaimana orang mendengarkan Anda. Anda berbicara, tapi kalau orang tidak mendengarkan, kan sama aja. Karena setiap orang yang datang kita bicara, dia pasti akan ada 3 hal yang ada di pikiran dia. Flight, meninggalkan kita, freeze, diem, tapi nggak sepakat, atau fight, berusaha untuk melawan apa yang kita katakan. Nah, itu tantangan pertama setelah kita percaya diri. Ada tantangan untuk bagaimana membuat orang menerima. Tantangan berikutnya, apakah orang itu sepaham dengan kita? Jadi, ketika dia mau mendengar, apakah dia paham? Apakah dia memahami, mengerti kita? Setelah mengerti, apakah dia mau melakukan apa yang kita sarankan tadi? Sehingga stepnya memang tidak bisa melompat, kan step demi step untuk membuat sesuatu yang kita inginkan, membawa orang dari sisi sana menjadi sisi sini, membuat orang menjadi menolak menjadi antusias. Itu ada beberapa step. Misalkan di sini sangat menolak, di sini dia ragu-ragu dengan pendapatnya sendiri. Benar tak aku? Di sini mungkin jangan-jangan dia benar, walaupun saya juga benar. Sampai akhirnya di sini, iya ya dia benar. Kayaknya saya yang kurang benar nih. Sampai di sini, iya ya dia benar. Jadi ada step untuk membuat orang di situ. Itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Saya tadi lihat Pak Trio gini-gini, apakah pakai cara yang sama? Jadi ya. Tapi memang itu bisa sangat. Namanya step dulu. Suatu kali Anda gunakan ketika Anda menjadi pembicara, atau menjadi pembicara dengan di orang yang banyak orang, untuk membuat dia yang tadinya ragu-ragu dengan ide Anda, itu menjadi tiba-tiba tertarik, menjadi tiba-tiba antusias. Kalau itu saya lakukan dan terpaksa dilakukan untuk perubahan pola pikir anak. Yang orang tua membawa anak saya itu tidak suka ini, bagaimana dia berubah? Anak saya tidak mau begini, tidak berubah. Walaupun saya Katolik, saya bisa membuat anak menjadi rajin mengaji, suka ini, nah ini salah. Jadi ada orang datang, anak saya itu lupa ibadah, dia tidak mau sholat 5 waktu. Oke, ngobrol segala macam. Yang tadinya dia tidak mau menjadi kecanduan. Sudah masuk, karena step-step tadi otaknya dibetulkan programnya dengan prinsip bagaimana main program bekerja. Diamati dia yang nggak beres apanya. Oh, dia nggak beres operating sistemnya misalkan, atau dia nggak beres datanya. Data bisa dari macam-macam, programnya, program bisa macam-macam. Program itu bisa di program yang baru, yang dari orang itu bisa didapatkan lewat skill baru, ilmu baru, pengalaman baru. Data yaitu pengalaman lama, bagaimana pengolahannya. Kalau virus, ada hal yang masuk tapi tidak seizin kita,
kita tiba-tiba lihat kecelakaan, gitu, terus masuk di otak kita. Kan kita tidak merencanakan nonton kecelakaan. Di depan itu lihat kecelakaan, ada daratan gitu, kemudian kita jadi takut sekali dengan misalkan takut keluar, takut jalan, takut nyetir, takut ini, karena ada sesuatu yang tanpa diundang nyelonong masuk di otak kita. Nah, bagaimana kita menghilangkan itu? Nah, dalam kaitan itu NLP menciptakan sebuah pola yang kemudian disebut dengan cara mudah untuk mempermudah. Jadi bukan cara yang sangat ajaib, caranya sangat simpel untuk menghilangkan orang trauma, fobia. Tidak ada cara yang aneh. Saya kemarin terapi orang, dalam konteksnya memang kita sebut walaupun konseling lebih banyak ke terapeutik, karena mengabaikan intervensi. Duduk di lobi hotel, kebetulan rumah saya dekat di Haris, kemarin ada satu orang ibu yang merasa bahwa saya ini overthinking, sehingga saya merasa panik di semua hal dan menyangkut di fisik, perut, ini segala macam, overthinking. Nah, bagaimana membuat itu selesai dalam satu pertemuan? Dan tidak ajaib kan, bisa bermakan siang, bercakap, semua hal ini menjadi satu yang dipakai. Ini bisa jadi alat makin orang yang sakit dilakukan. Kalau orang menstruasi ya kadang-kadang sakit itu sangat sakit. Tapi kali sakitnya Aku tak mengisi. Seperti durian. Sekarang kalau misalkan durian itu tambah rasa sakitnya orang sambil merem. Berarti kalau ditambah tambah sakit, walaupun imajiner, pasti seperti yang Pak ini. Apa yang ada di pikiran kita itu kadang-kadang bisa menjadi realita. Kalau dipertajam di pikiran sudah lebih sakit, berarti kalau dikurangi lebih tidak sakit kan? Ditambah lagi sakit. Sekarang dikurangi. Nah, yang tadinya di sini letakkan di sini. Jadi otaknya cuma dia peduli, sudah lupa sama tempatnya di mana dia ada. Jadi dia sakitnya di sini, sekarang sakitnya tidak lagi terasa di sini, tapi dia merasa ada duri banyak. Akhirnya makin lama makin habis. Durinya makin lama makin habis, makin lama makin hilang. Ulang beberapa kali. Itu tidak tahu rasa sakitnya hilang. Rasa sakit ya, bukan penyakit. Rasa sakit. Nah, kalau penyakit urusannya medis. Nah, ini kemarin ada temannya juga lagi sedang dibantu untuk rasa sakit karena anak kacau, dia masuk ini yang ada di kubitus karena banyak berbaring, kemudian habis demo segala macam kesakitan. Nah, tapi untuk rilis dan kontrol bagaimana otak kita, karena otak kita ini bisa untuk merekam rasa. Contoh kalau Bapak Ibu cerita tentang kemarin itu saya makan jeruknya itu cukup banget, kalau kita rasanya ikut-ikut ya, ikut minum. Itu ada namanya kinesis Indonesia. Otak kita itu merekam semua rasa. Merekam semua rasa itu bisa dimanipulasi. Makanya disebut neuro-linguistic perubahan pemrograman pikiran melalui bahasa. Makanya di sini perubahan. Neuro itu bisa atau bisa juga perilaku. Linguistik itu bahasa. Bahasanya itu bukan asli agama seperti ini seperti, tapi memilih bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat. Sekarang itu adalah salah satu perintah orang tanpa terasa menjadi spontan. Oke, ada pertanyaan. Karena dari musik sebenarnya mengatakan bahwa semua setiap hari kita itu merasa mudah. Gimana? Jadi di tengah ketidaksadaran kita sering harus sadarkan kita ini kita banyak sekali menjalani kehidupan kita itu rutinitas tidak berpikir apa. Ada orang yang berpikir kita selalu sadar. Pada saat kita nggak sadar, kita akan hari tentu kita tidak sadar saat tidur atau apa. Tapi ada kebaikan kita nggak sadar. Kita cuma bisa sadar apa tidak.
sadar. Kalau sadar kan kita bukan kan tahu kita sudah dulu selesai. Nyetir kita nggak sadar, kalau saya angkat. Makan pun kita nggak sadar. Sendoknya masuk dulu atau tidak, kalau sudah habis. Ada teman saya kadang-kadang karena dia kebiasaan antar anaknya, terus anaknya sudah lulus di situ, dia suatu kali ada keperluan terbang. Sekolah anaknya dulu aku tadi. Dan aku sudah datang, sudah tak mikir lagi otaknya apa ini apa mobilnya. Itu sampai di sini. Kalau itu mengatur memahami sedikit. Saya coba sedikit supaya bisa. Hanya ada 3 slide, tapi ini akan banyak memberi pemahaman pada mungkin yang saat ini menjadi agenda. Hanya sedikit kan memang. Jadi mungkin bisa dilihat gambar yang ada di sini. Gambar yang di sini adalah menggambarkan di sini ada yang external event, itu ada kejadian-kejadian apapun, pengalaman yang kita serap melalui indera kita sebut dengan faktor visual, kinestetik, auditory, dan olfaktori segala macam. Jadi kita lihat, kita serap. Lalu di otak kita itu ada filternya itu ada 3, generalisasi, gebiauya. Kamu nggak bisa apa-apa, itu termasuk gebiauya. Setiap hari kamu selalu salah, gitu kan? Suamiku dah, ukur rata itu membuat kita itu tidak mengerti apa sebetulnya pesan yang disampaikan. Kemudian distorsi itu kita merasa ngerti, kita memakai nama yang sama, kata yang sama, tapi artinya itu kita memakai kata sendiri. Maka tadi sudah sarapan, saya sudah sarapan, saya juga sudah sarapan, tapi saya tidak mengerti sarapannya kalau sarapan saya itu sama apa tidak. Mungkin yang disebut sarapan bagi si A itu 2 piring baru disebut sarapan. Mungkin ada sarapan itu cuma kopi sama 1. Jadi kata-kata tersebut ada di otak kita. Nah, itu yang seringkali membuat kita merasa ngerti orang yang dari bicara. Tapi kita menerjemahkan kata-kata dia dengan makna yang kita miliki sendiri, tapi tidak ada konfirmasi. Konfirmasinya disebut challenging meta program. Nanti suatu kali kalau agak panjang ininya, waktunya tak lain kali kita bisa bedah sebetulnya. Bedah untuk bagaimana menggrab target. Pertama kalau targetnya itu orang. Kemudian ada deletion. Deletion itu ada macam-macam. Deletion itu kadang-kadang kita menghapus sebuah bagian dari informasi sampai kita tidak tahu. Harusnya begitu kok. Misalkan, itu apa saja yang harus. Kita tidak tahu, tapi kita merasa ngerti. Padahal kita tidak ngerti apa sih siapa yang mengharuskan itu. Kenapa itu harus? Kalau tidak dilakukan seperti apa? Karena sadar kita atau orang itu melakukan deletion pada saat menyampaikan gagasan dan informasi. Kalau kita challenge, aku tidak mau ikut itu. Harusnya kan itu begitu. Siapa yang mengharuskan? Itu memudahkan Anda untuk meyakinkan orang dengan cara berpikir mereka. Apakah itu karena penolakan atau karena hal yang dia sendiri tidak tahu. Kata orang atau fusion itu adalah mind game. Misalnya itu kata orang itu deletion. Siapa yang kita tidak tahu. Oh ya, deletion. Karena itu ada kehilangan kata. Siapa subjek yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Dapat sumber dari mana? Jadi supaya apa? Karena ini part of education. Jadi orang tidak pulang dengan gagasannya dia sendiri. Entah itu jadi bagian dari Anda atau tidak, ada misi untuk membuat dia punya pemahaman yang benar tentang apa yang saat ini Anda terjadi. Kan hanya Anda menuntut sesuatu yang Anda anggap baik, tapi orang menerjemahkan mulai dari proses saya tadi. Setidaknya kan Anda harus punya misi untuk oke, kamu itu tidak apa-apa, tapi pemahaman harus tepat. Kata orang siapa? Itu
untuk namanya challenge metamodern, men-challenge, menguji gagasan dari lawan bicara kita untuk memastikan informasinya itu akurat atau tidak. Kita tidak mengatakan akurat, tapi istilahnya presisi atau tidak. Ya. Nah, itu ada namanya metaprogram. Jadi setelah masuk ke sini, kita komponen metaprogram. Metaprogram itu program atau operating system dan kita. Itu ada yang disebut value, belief, decision, memories. Nah, ini pengertian-pengertian yang mungkin Anda sudah pahami tentang nilai, value, belief. Belief itu bukan belief hijab, tapi dalam kata apa yang Anda yakini sebagai sesuatu yang Anda yakini benar. Contoh, Anda meyakini bahwa wanita itu sebaiknya hanya di dapur saja. Jadi belief. Atau sudahlah, kita nggak perlu repot-repot, ngapain sih apa yang mau dicari, ya kalau sudah umur segini gini aja. Jangan Pak Pio ngomong, ayo kita semangat, ngapain kita ini. Itu beliefnya dia. Nah, belief itu menjadi limiting belief kalau itu menghalangi keinginannya dia sendiri. Saya ingin mendapatkan saya ingin naik haji, saya ingin keroma, saya ingin ini, tapi saya nggak mau begini. Kan memang nggak boleh orang seumuran saya itu harus ketemu orang kemana-mana segala macam. Itu beliefnya dia. Nah, belief dia yang menghalangi itu disebut limiting. Ada metode main programming itu namanya overcoming limiting belief. Jadi bagaimana belief orang itu bisa dihilangkan. Saya membantu satu anak yang tidak suka banyak pelajaran kecuali pelajaran seni, karena dia kepingin jadi desainer. Dia beliefnya semua pelajaran tidak penting, yakinannya seperti itu. Itu apa ya bisa dipakai itu? Dia hanya kepingin yang disebut seni aja. Nah, bagaimana membuat dia bisa menghilangkan beliefnya? Seperti yang tadi kita sebutkan limiting belief. Sampai mungkin kita kalau Anda punya belief-belief yang buruk, limiting belief ya, itu bisa kita sama-sama untuk jalankan. Nah, kemudian ada juga ini, setelah ini masuk, ini ada namanya Chang. Chang itu semua peristiwa itu kemudian diterjemahkan di kita. Ada namanya Chang Up, Chang Sai, Chang. Chang Up itu kalau kita contohnya kalau kita bicara kursi, maka Chang Up-nya itu adalah mebel. Kalau kita bicara kursi, Chang Sai-nya itu adalah meja. Kalau kita bicara kursi, Chang daunnya itu adalah kaki kursi. Jadi hal-hal yang terkecil. Untuk memahami konsep yang dia utarakan itu dari beberapa sisi. Ke atasnya apa, kanannya berapa, kirinya berapa, ke sampingnya apa, panjangnya apa. Akhirnya dia menjadi gerakan tubuh, reaksi tubuh dan perilaku. Hal tertentu bisa membuat orang gemetaran, ketakutan, keringat dingin, segala macam, walaupun tidak sakit. Tentara yang kemudian tahu komandannya di sana dan dia tahu bajunya belum disetrika, mungkin dia keringat dingin. Bagi kita nggak apa-apa, tapi kalau dia merasa baju saya kusut, ini saya belum disemir, waduh, dia bisa keringat dingin. Ini bisa-bisa gara-gara baju kusut usap 100 kali atau ditempeleng kayak gitu kan, keringat dinginnya muncul, walaupun dia tidak sakit. Perilakunya jadi sembunyi-sembunyi, khawatir kalau ketemu ini waduh selamat. Jadi reaksi dari itu bisa membuat ketakutan. Beberapa waktu yang lalu saya diminta ditelepon sama satu orang, beberapa kali ditelepon di kapan, ditelepon ini agak spesial karena awal tahun. Jadi acaranya di Tanjung Kodok di Lumajang. Saya pakai cara berbagai macam cara sampai membuat orang itu bisa lepas dari limiting beliefnya. Karena challenge-nya sangat berat menurut saya. Dia ditantang satu target lebih tinggi sekali dari target yang lain. Kalau Anda semua dapat target ini, bonusnya 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Wah, semua senang asik.
Kalau Anda tidak mencapai target, semua bonus yang Anda dapatkan kita ambil. Waduh, langsung jam 4 kita tanda tangan. Direkturnya datang persis jam 4. Kita membantu dia untuk membongkar limiting belief segala macam sampai sebuah acara yang terpaksa dimasukkan adalah dulu banyak ya bola lampu. Nah, saya pakai acara bagaimana orang bisa memecahkan bola lampu itu, memecahkan lantai keramik dengan bola lampu. Itu suatu hal yang mustahil. Dindingnya itu dipecah. Rata-rata semuanya bisa. Karena dia mentransferkan, menghilangkan logical thinking mereka. Ini adalah benda yang ringan. Nggak mungkin bisa masuk, itu belief. Kadang-kadang nulis itu bisa jadi hambatan untuk kita masuk. Pengetahuan yang banyak itu kadang-kadang bisa menjadi hambatan untuk melangkah. Kita tidak tahu itu kadang-kadang bisa kelihatan berani. Kadang-kadang kita tidak tahu itu juga begitu. Dia dianggap pengetahuan dia tentang lemahnya bola lampu itu diignorkan sampai dia yakin apa yang Anda pegang ini adalah hasrat Anda. Kuatkan dan taruh di sini. Yang ada di sini adalah hambatan Anda. Pecah semua. Pecah semua. Dan mereka mulai yakin ada sesuatu hal. Lalu mereka dibawa ke yang namanya law of attraction. Dibuat proses sehingga menimbulkan yang disebut zero ada zero mekanisme. Jadi ada satu titik yang menuju ke titik lain. Titik lain. Nah, dia dibawa ke sana sampai dia tahu bahwa saya mungkin tidak tahu bagaimana mencapai titik itu someday. Yang saya tahu adalah dalam perjalanan saya akan ketemu cara untuk mencapai itu. Seperti kalau tadi Pak dia mengatakan untuk ke Jakarta, kadang-kadang siapa tahu di Jombang itu ada bensinnya juga. Kan kita tidak yakin mobil ini cukup apa enggak. Kalau mogok bagaimana? Kalau banyak pecah bagaimana? Nah, proses itu servo mekanisme. Jadi bukan servo mekanisme. Servo mekanisme itu adalah part of law of attraction yang kita harus meyakini bahwa apa yang kita raih itu akan dicapai melalui banyak titik, tidak langsung ujuk-ujuk. Sehingga kita tidak boleh meragukan apa yang kita set up pertama kali. Begitu kita meragukan, nol lagi servonya. Jadi servonya itu titik A, titik B, titik C, D. Kita ragu-ragu dia nol lagi. Makanya ada orang yang nyampe. Ada yang langsung kena, ada yang langsung kena. Saya tidak terlalu menguasai. Adik saya malah justru menguasai. Kalau bisa menguasai, apa yang ini terjadi ya? Karena imajinasi semuanya. Ada teman-teman juga sangat menguasai. Dan ketika menguasai itu memang luar biasa. Memang luar biasa. Apa yang didapatkan? Karena proses itu menguasai law of attraction itu, ketika kita mengimajinasikan, kita harus mampu pada state kita sudah menerima. Lalu ada rasa thank saat seolah kita benar-benar menerima. Dan itu akan menciptakan sebuah titik untuk menuju ke situ. Jadi otak itu sudah merasa, oh seperti itu yang kamu capai. Nah, dia akan mencari cara untuk bagaimana kita mendapatkan rasa yang kita ciptakan tadi. Misalkan rasa memiliki mobil Ferrari seperti apa, entah dari nonton atau numpang punya teman atau apa segala macam direkam lalu dibawa ke sana. Nah, ini otak kita merekam kembali ke tadi namanya kinestetik tadi ya. Kita bisa merekam rasa, menciptakan rasa, merekayasa rasa bahkan. Kita bisa merekayasa. Kita bisa ketakutan yang pesawat hanya melihat kecelakaan pesawat. Walaupun kita tidak naik di situ, kita bisa merekayasa ketakutan. Kita merekayasa perjalanan kita, misalkan presentasi takut segala macam, gara-gara melihat teman yang presentasi kemudian dilempar botol. Bukan kita yang mengalami, tapi kita merekayakan jangan-jangan saya nanti seperti dia. Jadi lalu ketakutan sendiri. Nah, ketakutan itu kemudian menjadi bibit-bibit itu jadi self sabotase. Bagaimana orang menyapu diri sendiri untuk dia mau melakukan sesuatu tapi dilanggar diri sendiri karena
mindsetnya dia, karena yang ada di benaknya dia. Nah, ini ada pertanyaan tadi? Yang tadi belum ya? Monggo, kalau ada yang mau tanya.